Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa, ketemu kembali dengan Kelamung Putro. Salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa, saya akan melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang Sandikolo, Bumi Mojopahit. Pemirsa, di kesempatan yang lalu dijelaskan bahwa Ali Rahmatullah atau dengan nama lain Bong Suwihu, putranya Ibrahim Al-Akbar, Syekh Ibrahim Asmorokondi, sudah berada di Lasem, berkunjung di Gan Engcu atau Syekh Abdurrahman. Sedangkan kemarin sudah diputuskan secara kekeluargaan. Memang Ali Rahmatullah akan berkunjung ke Lasem untuk menemui Syekh Abdurrahman atau Gan Engcu, penguasa Lasem. Sedangkan Ali Murtado, kakaknya Ali Rahmatullah, bersama dengan kakak tertuanya yaitu Maulana Ishaq akan ikut bersama Raden Haryo Baribin untuk ke Madura. Sedangkan sebelum mereka berangkat ke Madura, di sore hari berbondong-bondong orang Gisik Harjo mendatangi keluarga dari Syekh Ibrahim Asmorokondi. Mereka semuanya meminta agar salah satu di antara keluarga harus ada yang tinggal di Gisik Harjo untuk meneruskan perjuangan penyebaran agama Islam yang dipusatkan di Gisik Harjo. Nah, oleh sebab itu diputuskan Nyai Dworowati tetap tinggal di Gisik Harjo bersama dengan anak perempuannya yaitu Siti Zainab dan suami dari Siti Zainab yaitu Zainal Kabir. Oleh sebab itu mereka semuanya sudah pergi. Sekarang di Gisik Harjo hanya tinggal 3 orang, yaitu Zainal Kabir, menantu dari Ibrahim Asmorokondi, kemudian janda dari Ibrahim Asmorokondi yaitu Nyai Dworowati, dan Siti Zainab, putri Ibrahim Asmorokondi yang perempuan. Ternyata Zainal Kabir dalam waktu yang relatif singkat disukai oleh masyarakat Gisik Harjo. Bahkan Zainal Kabir ini dalam waktu singkat sudah mendapatkan julukan yaitu Syekh Abu Hurairah. Syekh Abu Hurairah. Padahal Hurairah itu adalah perawi hadis yang sangat terkenal. Mengapa dijuluki Syekh Abu Hurairah? Karena ternyata Zainal Kabir ini sangat lihai
di dalam memberikan penjelasan-penjelasan yang ada pada hadis. Orang yang memiliki hafalan hadis yang banyak dan di dalam menjelaskan hadis-hadis itu, Zainal Kabir bisa menyesuaikan diri dengan apa yang dihadapi, dengan masyarakat dan daya pikir masyarakat setempat. Oleh sebab itu, dalam waktu yang relatif singkat, Zainal Kabir ini dikenal dengan nama Syekh Abu Hurairah. Pemirsa dimanapun Anda berada, sekarang kita ikuti bagaimana perkembangan Ali Rahmatullah yang ada di Lasem. Ternyata Ali Rahmatullah di Lasem kerasan. Dia hampir-hampir tidak mau kembali ke Ngisi Harjo. Karena di samping dia banyak belajar kepada Gen Engcu, karena Syekh Abdurrahman ini, dia juga orang yang pandai. Dia adalah orang yang memiliki pengetahuan tentang agama yang sangat luas. Di samping itu juga, dia juga memiliki pengalaman kemasyarakatan yang cukup luas. Di samping itu juga, Syekh Abdurrahman atau Gan Engcu ini adalah seorang teknisi pembuatan kapal dan orang yang ahli dalam bidang perdagangan. Oleh sebab itu, Ali Rahmatullah di Lasem belajar, menimba berbagai pengalaman, menimba ilmu, baik itu sering tukar pendapat, masalah-masalah yang berkaitan dengan agama, dengan Gan Engcu atau Syekh Abdurrahman. Juga melakukan diskusi-diskusi tentang perkembangan keadaan di Mojopahit. Dan tidak lupa, dia juga belajar ilmu kemasyarakatan, mengetahui, mendengarkan tentang peranata cara orang-orang Jawa. Dan yang lebih penting lagi adalah belajar untuk melafalkan bahasa Jawa. Pemirsa dimanapun Anda berada, ternyata ada alasan lain. Ali Rahmatullah sungguh sangat kerasan di Lasem. Karena di sana ada seorang gadis cantik yang usianya sudah hampir mendekati 15 tahun. Gadis cantik itu namanya Dewi Manilo, yaitu putranya Gan Engcu, ibu dari Tagalog, Pulau Luzon, Filipina. Karena lahirnya berada di kota Manila, maka anak bayi yang kecil itu, yang lahir perempuan itu, kemudian diberi nama Dewi Manilo. Terus di mana ibunya? Saat melahirkan, ibunya tidak lama kemudian meninggal. Oleh sebab itu, pada tahun 1423, anak kecil itu dibawa ke Tuban. Bahkan sempat dititipkan ke Lembusoro di Kota Raja. Sekarang sudah menjadi gadis cantik
Dengan adanya Dewi Manilo ini, Ali rahmatullah lebih kerasan di Lasem. Pemirsa dimanapun Anda berada, sekarang kita ikuti bagaimana perjalanan Ali Murtado yang ikut bersama dengan Raden Haryo Baribin. Raden Haryo Baribin yang tujuannya tidak lain adalah ke Madura. Apa hubungannya Raden Haryo Baribin dengan Ibrahim Asmorokondi? Ternyata diam-diam Raden Haryo Baribin ini sering datang ke Tuban untuk mendengarkan ceramah-ceramah dari Ibrahim Asmorokondi di Gisik Palang, Tuban. Walaupun dia belum memeluk agama Islam, tetapi dirinya tertarik dengan ajaran-ajaran Islam. Oleh sebab itu, dia mencoba untuk menggali ajaran-ajaran baru yang disebarkan oleh orang-orang yang datang dari Campa. Nah, kebetulan Raden Haryo Baribin itu adalah seorang pedagang, sehingga sering ke Kambang Putih untuk mencari dagangan. Kemudian dagangan itu dibawa ke Madura. Nah, saat dia berdagang di Tuban, maka disempatkan mampir ke Gisik Harjo untuk bertemu dengan Ibrahim Asmorokondi. Kemudian belajar tentang hal-hal yang berkaitan dengan agama baru, yaitu agama Islam. Akhirnya, lama-kelamaan hatinya terbuka dan mendapatkan hidayah. Raden Haryo Baribin sudah masuk agama Islam. Oleh sebab itu, dia mulai berpikir bagaimana caranya supaya di Madura ada orang yang bisa dijadikan panutan untuk memberikan pengajaran-pengajaran tentang agama Islam. Nah, oleh sebab itu, saat Ibrahim Asmorokondi wafat, kemudian Raden Haryo Baribin ini datang untuk berbelasungkawa, maka bertemulah dengan keluarganya Ibrahim Asmorokondi dan meminta agar salah satu di antara putranya Ibrahim Asmorokondi ini bersedia dibawa ke Madura. Akhirnya diputuskan Ali Murtado yang diikutkan Raden Haryo Baribin untuk syiar Islam di Madura. Sedangkan Maulana SK, dia juga ikut di dalam kapal milik Raden Haryo Baribin, tetapi tujuannya tidak ke Madura. Oleh sebab itu, ketika sampai di ujung Galuh, maka Maulana SK ini turun. Sedangkan Raden Haryo Baribin bersama dengan Ali Murtado menuju ke Resboyo. Pemirsa dimanapun Anda berada, ketika sampai di Madura, ternyata Raden Haryo Baribin ini yang saat itu usianya sudah 68 tahun, tetapi orangnya tinggi besar, kuat. Maka Ali Murtado diajak
masuk ke sebuah rumah yang beratapkan hijau. Kemudian digelarkan, yaitu tikar yang terbuat dari penjalin, anyaman penjalin. Kemudian disuguhi dengan beberapa suguhan seperti orang Jawa, yaitu seperangkat ninang. Tentu saja oleh Ali Murtado yang tidak terbiasa, maka hanya dilihat saja. Kemudian duduklah Raden Haryo Bariben di samping Ali Murtado. Kemudian Ali Murtado bertanya, apakah ini rumahnya paman? Oh, bukan. Ini adalah tempat penyimpanan barang-barang dagangan saya. Jadi ini adalah jika aku selesai ke Tuban atau kemana saja untuk mencari barang dagangan, maka barang dagangan ini saya simpan di sini. Anggaplah ini merupakan gudang dari barang-barang yang aku beli. Kemudian nanti akan aku jual kembali di Madura. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di sini, maka aku membeli di tempat-tempat lain. Sedangkan orang Madura yang membelinya. Itu pekerjaanku. Kemudian rumahnya paman di mana? Ini kan pantai. Ini pantai. Tempat penyimpanan barang-barang saya. Sedangkan rumah saya tidak jauh dari sini. Nah itu. Maka Raden Haryo Bariben menunjuk sebuah rumah besar. Itu adalah rumahku. Nah, santai dulu. Raden, santai dulu. Paman, mengapa paman memanggil aku Raden? Panggil saja aku Ali Murtado. Oh, kalau begitu aku panggil Syekh saja. Jangan. Aku belum pantas paman dipanggil Syekh. Nah kalau begitu saya panggil Sayyid saja. Nah kalau begitu silakan paman. Paman memanggil aku Sayyid Ali Murtado, silakan. Kemudian Sayyid Ali Murtado ini akhirnya bertanya, wahai paman, aku melihat paman ini kayaknya orang aneh. Paman ini kalau melihat usia, aku kira paman ini usianya sudah tua. Tetapi paman masih begitu kuat. Apakah pendapat paman? Sayyid ini bisa saja. Kalau sudah tua ya seperti ini. Disuruh kuat tidak bisa. Loh, aku melihat paman masih kuat loh. Iya, tetapi kekuatan orang tua seperti saya, apa artinya? Kalau dibandingkan dengan orang-orang yang masih muda. Aku melihat paman ini sepertinya bukan orang biasa. Bagaimana Raden tahu? Lah, paman masih memanggil saya Raden. Oh ya, bagaimana saya tahu kalau saya ini
orang yang dikatakan Raden seperti itu? Karena kalau melihat dari penampilan paman, jelas paman ini paling tidak keturunan bangsawan. Itu benar Said. Aku ini adalah anak seorang penguasa. Ayahku bernama Rakrian Kanuruhan Lembu Suro, yang sekarang ini berada di Ujung Galuh, penguasa Ujung Galuh. Loh, kemudian bagaimana paman kok mau hidup seperti ini? Bukankah lebih bagus kalau paman ada di Ujung Galuh atau di pusat Mojopahit Trowulan? Aku sudah bosan. Saat itu aku masih ingat, aku ini dilahirkan pada tahun 1383. Saat aku berumur 18 tahun, orang tuaku memerintahkan agar aku masuk militer. Karena aku memiliki fisik yang sangat bagus. Saat itu, aku berangan-angan kalau aku menjadi seorang pelaut, prajurit-prajurit pelaut hebat seperti Laksamana Nala, seperti Mahapatih Gajah Mada. Itu yang aku ingat-ingat di dalam pikiranku. Cita-citaku meniru hebatnya seperti Mahapatih Gajah Mada dan Laksamana Nala. Akhirnya aku masuk menjadi seorang prajurit laut, dan aku memang memiliki keahlian di dalam menahkodai kapal, dan aku juga memiliki keahlian untuk menembakkan bedil-bedil besar yang disebut dengan meriam atau kanon. Aku jagonya. Akhirnya aku masuk menjadi militer. Aku berlayar ke sana kemari. Tidak lama kemudian, di kerajaan Mojopahit terjadi sebuah kekacauan, perang saudara antara Bre Wirabumi yang berpusat di Belambangan dengan Wikramawardhana yang ada di Trowulan. Aku di pihak Trowulan. Tetapi sahabat-sahabatku banyak yang ada di Belambangan. Sehingga ketika aku maju berperang untuk pertama kali, maka hatiku terasa hancur. Karena kepandaianku, kehebatanku di dalam memukul kapal dengan meriam-meriam besar, aku hanya bisa memejamkan mata saat aku melontarkan peluru-peluru kanon itu yang membakar kapal-kapal sahabatku. Tidak lama kapal-kapal itu tenggelam. Aku hanya bisa menangis. Tapi bagaimana? Aku tidak bisa. Karena di dalam perang, kalau tidak mati, ya hidup. Kalau tidak dibunuh, ya harus membunuh. Tetapi kebanggaan apa yang aku punyai?
Aku hanya bisa membunuh teman-temanku sendiri. Setiap aku maju di dalam peperangan, antara pikiranku dan hatiku selalu bertentangan. Tetapi aku kuatkan. Selama 5 tahun aku berperang. Sehingga pada tahun 1406 ditandai di bawahnya kepala dari Raden Bre Wirabumi ke Mojopahit. Yang membawa adalah Raden Gajah. Kamu tahu siapa Raden Gajah itu? Dan siapa Wirabumi itu? Dia adalah sahabat pada saat kecilnya. Kemanapun dia harus berdua. Kemanapun Wirabumi ada, di situ ada Raden Gajah. Dia seperti saudara. Tetapi sekarang dengan perang, Raden Gajah tega memotong leher temannya sendiri, sahabatnya sendiri. Dan yang lebih memalukan lagi, dilakukan dalam sebuah pembunuhan yang tidak kesatria. Raden Bre Wirabumi dibopong oleh Raden Gajah. Karena mengetahui yang ada di belakang itu adalah sahabatnya. Walaupun dia tahu kalau Raden Gajah itu adalah prajurit Istana Barat. Tetapi dia tidak menaruh curiga apapun. Karena dia tahu Raden Gajah itu adalah sahabatnya. Tetapi apa yang terjadi? Raden Bre Wirabumi dibabat dari belakang oleh Raden Gajah. Putuslah kepalanya. Dan dibawalah kepala itu sebagai bukti bahwa Bre Wirabumi sudah meninggal. Dan kepala itu dipersembahkan di hadapan Wikramawardhana. Mulai saat itulah perang saudara selesai. Tetapi aku sebagai prajurit tidak merasa ada kebanggaan walaupun Mojopahit dalam keadaan menang. Kebanggaan apa? Kalau melawan musuh yang jauh sekalipun kemudian menang, itu bangga. Ini perang sesama saudara. Sahabat membunuh sesama sahabat. Hatiku hancur setelah perang yang saling membunuh di antara teman. Tetapi aku tetap bertahan. Sampai tahun 1414 aku sudah tidak kuat. Akhirnya aku pergi membelot dari barisan ketentaraan. Aku pergi tanpa pamit bersama seseorang yang sama posisinya dengan saya, yaitu Raden Jaran Panoleh atau Joko Toli. Aku bersama Joko Toli pergi menuju ke Madura. Joko Toli menuju ke ujung Madura, yaitu Sungenep. Aku di Resboyo. Ternyata Raden Joko Toli atau Raden Jaran Panoleh ini, karena dia masih keturunan
raja. Dia adalah seorang pangeran. Akhirnya dia diangkat menjadi Adipati Sumenep dengan gelar Adipati Seco Diningrat. Seco Diningrat atau Seco Ningrat yang ketiga. Setelah itu, aku sudah tidak pernah ketemu lagi. Karena aku sibuk dengan berdagang. Dan aku sering, tempat yang aku kunjungi, yang paling sering adalah ke Tuban. Walaupun aku juga pernah ke Canggu dan di Ujung Galuh. Tetapi aku senang memilih ke Tuban, ke Kambang Putih. Karena aku juga kalau ke Tuban pulang mendapatkan pengetahuan tentang agama. Begitu Sayyid Ali Murtado. Oleh sebab itu, aku mengharapkan kehadiran Sayyid di Madura ini bisa membimbing masyarakat yang ada di tempat ini, yaitu di Resboyo. Semoga saya bisa mengajarkan pengetahuan-pengetahuan tentang agama Islam di tempat ini. Tetapi Paman sudah memeluk agama Islam kan? Oh sudah. Aku diislamkan oleh ayahmu, yaitu Syekh Ibrahim Asmorokondi. Oleh sebab itu, sebagai bentuk rasa terima kasihku, karena beliau sudah wafat, aku ingin membawa keturunan dari Ibrahim Asmorokondi yang saya anggap sebagai guru saya untuk memberikan bimbingan, meneruskan perjuangan orang tuanya, dan membagi ilmu agamanya di Madura. Karena di GC Arjo sudah ada yang mengajarkan. Baiklah, Paman, saya akan berusaha untuk bisa mengembangkan agama Islam di Resboyo. Terima kasih, Raden. Tiba-tiba datang orang tua sambil membawa degan. Setelah degan ini dipengis atasnya, kemudian dicumplung, maka dituanglah air degan itu ke sebuah bumbung kecil, kemudian dipersilakan untuk diminum. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan cerita ini? Apakah benar Sayyid Ali Murtado kerasan di Madura? Terus bagaimana keadaan Ali rahmatullah yang ada di Lasem, yang hatinya mulai tertawan kepada seseorang, yaitu gadis cantik yang namanya Dewi Manilo. Tetapi dia malu, tidak berani mengucapkan apapun, karena dia tahu dia adalah putri dari Gan Engcu, adalah orang yang sangat dihormati. Terus bagaimanakah Zainal Kabir dengan istrinya Siti Zainab dan ibunya, yaitu Dewi Dworowati? Karena ternyata ibunya mengatakan kepada Siti Zainab bahwa suatu saat nanti akan diajak pergi untuk berkunjung ke bibinya, yaitu Dewi Amorowati yang berada di Keling.
tentu saja Siti Zainab sangat-sangat senang akan dipertemukan dengan bibinya yang ada di Keling. Pemirsa dimanapun Anda berada, oleh sebab itu ikuti terus cerita ini sampai selesai. Sampai di sini akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.